Pernahkah kamu memikirkannya? Suatu hari nanti kamu akan menutup matamu untuk terakhir kalinya dan tidak akan pernah membukanya lagi. Untuk terakhir kalinya, kamu mendengar suara orang-orang yang kamu cintai. Mereka memanggil namamu, menangis, berbicara. Namun saat itu kamu sudah tidak mampu menjawab apapun. Tubuhmu masih ada di dunia ini, tetapi ruhmu telah memulai perjalanan menuju alam yang belum pernah kamu kenal. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada malam pertama setelah kematian? Apa yang dialami ruh selama 40 hari berikutnya? Dalam kisah ini, kita akan memasuki alam barzakh, sebuah alam yang tersembunyi dan penuh misteri. Sebuah perjalanan yang pasti akan dialami setiap manusia tanpa terkecuali. Dan ada satu pribadi yang mengetahui perjalanan ini dengan sangat jelas. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan apa yang terjadi setelah kematian. Jika kamu siap, mari kita mulai perjalanan ini. Bukan sebagai dongeng, tetapi sebagai pengingat tentang kemana kita semua akan menuju. Jika kamu sudah siap, mari kita mulai. Rasulullah SAW telah bersabda, setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Dan suatu hari nanti, saat itu benar-benar akan datang. Saat yang mungkin selama ini kamu tunda. Saat yang kamu kira masih jauh, padahal ia datang tanpa izin. Napas terakhirmu pun terhembus. Lidahmu tak lagi mampu berbicara. Matamu terbuka, namun tak bisa lagi melihat seperti sebelumnya. Jantungmu berdetak sekali, lalu berhenti. Perlahan, rasa dingin mulai naik dari ujung kaki, merambat ke seluruh tubuh. Ini bukan dingin biasa. Ini adalah tanda bahwa ruhmu akan segera meninggalkan jasad. Para nabi menggambarkan betapa beratnya saat ini. Nabi Daud alaihissalam mengatakan, rasa sakit kematian begitu dahsyat, hingga jika satu helai rambut saja dicabut dengan rasa itu, sebuah gunung pun bisa hancur menahannya. Nabi Musa alaihissalam menggambarkan kematian seperti seekor domba yang dikuliti hidup-hidup, sakit, perih, dan tak terbayangkan. Pada saat itu, ruh mulai dicabut perlahan. Dimulai dari kaki naik ke betis, lalu ke perut, dada, hingga akhirnya mencapai tenggorokan. Inilah momen ketika seluruh rasa sakit berkumpul menjadi satu. Allah menggambarkan keadaan ini dalam surah Al-Waqi'ah. Saat itu, tubuh terasa seolah disayat dari segala arah. Setiap bagian, setiap sel merasakan penderitaan yang luar biasa. Inilah sakaratul maut, detik-detik paling menentukan dalam hidup manusia. Di tengah keadaan yang sangat berat itu, setan datang untuk terakhir kalinya. Inilah ujian penutup sebelum kematian. Ia menggoda manusia dengan rasa haus yang luar biasa. Bahkan digambarkan seolah-olah membawa segelas air, lalu menawarkannya sebagai imbalan agar seseorang melepaskan imannya. Pada saat yang sama, seluruh perjalanan hidup seseorang terlintas di hadapannya. Setan terus membisikkan keraguan. Ia bisa datang dalam bentuk yang menipu, bahkan menyerupai orang tua atau orang tercinta yang telah wafat, hanya untuk menyesatkan di detik-detik terakhir. Jika iman tidak benar-benar tertanam kuat di dalam hati, seseorang bisa terperdaya dan kehilangan imannya tepat sebelum ajal menjemput. Karena itulah, hanya orang yang hidup dengan iman yang kuat yang mampu mengucapkan la ilaha illallah di akhir hayatnya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang akan mati sebagaimana ia hidup dan akan dibangkitkan sebagaimana ia mati. Iman yang sejati tidak lahir di saat sakaratul maut, ia dibangun dari kebiasaan hidup sehari-hari. Dan iman itulah yang membuat bisikan setan menjadi lemah dan tak lagi berpengaruh. Bagi orang yang meninggal tanpa iman, kematian menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Para malaikat memerintahkan ruh yang buruk untuk keluar menuju azab. Ruh itu tidak ingin keluar, lalu dicabut dengan keras dan kasar. Tubuh bergetar. Seluruh bagian tubuh terasa seperti ditarik dan disobek dari dalam. Dan pada saat itu, tidak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Rasulullah SAW menjelaskan perbedaan yang sangat jelas. Ruh seorang mukmin keluar dengan lembut.
seperti air yang mengalir tenang dari sebuah kendi. Namun ruh orang kafir dicabut, seperti ranting berduri yang ditarik dari kain wol yang basah, menyakitkan, merobek urat dan saraf. Setelah ruh itu tercabut, para malaikat membawanya dalam sebuah wadah yang kasar dan mengeluarkan bau yang sangat busuk. Inilah awal dari penderitaan yang lebih berat. Ketika ruh itu dibawa naik, setiap kali melewati sekelompok malaikat, mereka bertanya, "Ruh kotor milik siapa ini?" Para malaikat penjaga menjawab dengan nama terburuk yang dulu dikenal semasa hidupnya di dunia. Saat ruh itu sampai di langit terendah dan dimintakan izin agar pintu langit dibuka, pintu itu tidak akan dibukakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membacakan ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa pintu-pintu langit tidak dibuka bagi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan bersikap sombong, sampai mereka masuk surga seperti unta masuk ke lubang jarum, sesuatu yang mustahil. Lalu Allah memerintahkan agar catatan amalnya ditulis di Sijin, tempat paling rendah. Setelah itu, ruh tersebut dilemparkan kembali ke bawah. Keadaannya digambarkan seperti orang yang jatuh dari langit, lalu disambar burung atau diterbangkan angin ke tempat yang sangat jauh, tersesat, hancur, dan tanpa pegangan. Berbeda dengan orang beriman, Al-Quran menjelaskan bahwa orang-orang yang berkata, "Rabb kami adalah Allah," lalu hidup dengan iman yang istiqamah, tidak akan diliputi rasa takut dan tidak pula bersedih. Saat waktu kematian mereka tiba, yang mereka lihat bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan para malaikat yang bercahaya. Wajah para malaikat itu penuh ketenangan dan kasih sayang. Mereka berkata dengan lembut, "Wahai jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan dan rahmat Tuhanmu." Ruh orang beriman pun keluar dengan mudah tanpa paksaan, seperti tetesan air yang mengalir perlahan. Ruh itu kemudian dibungkus dengan kain dari surga yang harum, aroma yang belum pernah ada di dunia. Ruh tersebut lalu dibawa naik ke langit. Setiap kali melewati kumpulan malaikat, mereka bertanya dengan penuh kekaguman, "Ruh yang harum ini milik siapa?" Dan para malaikat menjawab dengan nama terbaik yang pernah disandangnya di dunia. Hingga akhirnya semua pintu langit dibukakan, satu demi satu sampai ke langit ketujuh. Di sana Allah memerintahkan, "Tulislah catatannya di dalam kitab orang-orang yang saleh." Setelah itu, ruh orang beriman dikembalikan ke bumi, ke alam barzakh, untuk menunggu hari kebangkitan dengan ketenangan dan harapan, bukan ketakutan. Setelah kematian, tubuh masih berada di dunia sementara ruh telah memasuki alam yang berbeda. Proses pemakaman pun dimulai. Jenazah dimandikan dengan penuh adab dan kehormatan, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar jenazah diperlakukan dengan lembut dan baik. Walau tubuh terlihat tak bernyawa, hubungan antara ruh dan jasad belum sepenuhnya terputus. Setiap sentuhan, setiap aliran air yang disiramkan ke tubuh tetap dirasakan oleh ruh, namun dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Bukan seperti rasa fisik di dunia, tetapi sebagai kesadaran yang masih ada. Pada saat itu, ruh menyaksikan orang-orang di sekitarnya. Ia tahu siapa yang benar-benar menangis karena cinta, siapa yang berdoa dengan tulus, dan siapa yang hadir hanya karena kewajiban semata. Inilah momen terakhir kebersamaan dengan dunia, saat tubuh dibersihkan, nama disebut dalam doa, dan perjalanan menuju alam barzah semakin dekat. Kemudian jasad dikafani dengan kain putih sederhana, tanpa jahitan. Setelah salat jenazah, bau tanah mulai terasa. Liang kubur telah siap. Sempit, gelap, dan dingin, itulah rumah baru. Jasad diturunkan perlahan. Tanah pun ditimbun sedikit demi sedikit. Suara langkah kaki orang-orang yang mengantar semakin menjauh, sampai akhirnya benar-benar sunyi. Lalu kubur berguncang. Dindingnya menyempit. Dua malaikat datang, Mungkar dan Nakir. Penampilan mereka menakutkan, mata seperti kilat, suara menggema memenuhi kubur. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menjalankan tugas Allah.
Dengan suara yang mengguncang mereka bertanya, "Man Rabbuka, siapa Tuhanmu?" Orang beriman menjawab dengan tenang, "Tuhanku adalah Allah, yang aku sembah sepanjang hidupku." "Ma dinuka, apa agamamu?" "Agamaku adalah Islam." "Man nabiyuka, siapa nabimu?" "Nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam." "Ma kitabuka, apa kitabmu?" "Kitabku adalah Al-Quran." "Ma amaluka, apa amalmu?" "Salat yang kujaga sejak muda, kesabaranku saat diuji, rasa syukurku, dan sedekahku di saat sulit. Itulah amal-amalku." Orang beriman mengetahui jawaban-jawaban ini, bukan karena hafalan tetapi karena ia hidup dengannya. Dalam beberapa hadis dijelaskan, saat pertanyaan kubur berlangsung, akan muncul sosok lain. Jika amal seseorang baik, ia akan melihat seorang lelaki berwajah cerah. Pakaiannya putih bersih dan baunya sangat menenangkan. Ketika ditanya, "Siapa engkau?" Ia menjawab, "Akulah amal salehmu. Akulah salatmu, puasamu, sujud-sujud malammu, dan air matamu karena Allah. Aku akan menemanimu sampai hari kiamat." Sosok ini melindungi dari himpitan kubur dan dari rasa sakitnya. Kegelapan pun hilang. Kubur yang sempit menjadi luas sejauh mata memandang. Rasa takut berubah menjadi ketenangan dan kedamaian. Jika jawaban di kubur benar, sebuah pintu dari surga dibukakan. Allah memerintahkan agar kubur itu diluaskan dan disiapkan tempat istirahat dari surga. Orang itu pun diperlihatkan tempat tinggalnya kelak, menikmati ketenangan di taman-taman alam barzah, hingga terdengar suara yang menenteramkan. "Bagimu surga, bagimu keridoanku, dan aku tidak akan murka kepadamu selamanya." Inilah balasan bagi orang yang hidup dengan iman dan amal saleh sebelum akhirnya bertemu Allah pada hari kebangkitan. Bagi orang yang tidak mampu menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, karena hidupnya lalai, terlalu sibuk dengan permainan dan kesenangan, serta tidak sungguh-sungguh mengenal Robnya, yang keluar dari lisannya hanyalah satu jawaban lemah, "Aku tidak tahu." Orang kafir dan orang munafik tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Maka para malaikat berkata, "Kami telah mengetahui bahwa engkau akan menjawab demikian." Saat itulah kubur mulai menyempit. Tanah menghimpit tubuh dari segala arah hingga tulang rusuk saling menekan dan bertaut. Kubur yang semula sunyi berubah menjadi tempat azab. Kemudian pintu-pintu neraka dibukakan. Panasnya terasa, baunya menyengat, dan hembusan azab sampai ke dalam kubur. Sementara kubur terus menekan tanpa memberi ruang untuk bernafas. Lalu azab pun bertambah. Kemudian datang satu makhluk lain berwajah buruk, berpakaian kotor, dan berbau lebih busuk dari bangkai. Ia bertanya, "Siapakah engkau?" Makhluk itu menjawab, "Aku adalah amalmu. Aku adalah dosa-dosamu yang tidak pernah kau tobati. Aku adalah kesempatan yang kau sia-siakan." Makhluk itu akan menemaninya hingga hari kiamat, menambah azab dan penyesalan tanpa henti. Setelah itu, azab lain pun dimulai. Dikirimkan 99 ular ke dalam kubur. Namun ini bukan ular seperti di dunia. Setiap ular diciptakan khusus untuk menyiksa. Setiap gigitannya mengingatkan jiwa pada dosa-dosa yang pernah dilakukan. Azab ini terus berlangsung sampai hari terakhir. Dan ketika hari itu tiba, azab tidak berakhir, justru dimulai dalam bentuk yang lebih dahsyat. Karena itulah penghuni kubur berteriak, "Ya Allah, jangan datangkan hari kiamat." Saat itu ia menyadari bahwa apa yang ia alami di kubur hanyalah permulaan. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melewati sebuah kubur dan bersabda, "Seandainya orang yang berada di dalam kubur ini bisa kembali ke dunia, ia tidak akan menginginkan keluarga atau hartanya. Ia hanya ingin salat 2 rakaat." Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati beberapa kubur. Kendaraan beliau tiba-tiba terkejut. Lalu beliau bersabda, "Penghuni kubur ini sedang diazab." Beliau menambahkan,
Jika bukan karena aku khawatir kalian tidak mau lagi menguburkan jenazah, niscaya aku akan berdoa agar kalian mendengar azab kubur sebagaimana aku mendengarnya. Kemudian beliau berkata, mohonlah perlindungan kepada Allah dari azab kubur, dan beliau mengulanginya 3 kali. Di kubur, tidak ada teman, saudara, orang tua, atau anak. Saat itulah kita sadar bahwa dunia bukan kehidupan yang sebenarnya. Dunia hanyalah sementara, sedangkan kubur adalah tahap pertama menuju kehidupan yang kekal. Inilah yang disebut alam barzah. Namun alam barzah tidak selalu gelap. Bagi orang beriman, ia dipenuhi cahaya, lebih luas, lebih terang, dan lebih damai daripada dunia. Dan ya, orang yang telah meninggal masih bisa mendengar. Mereka mendengar suara, ucapan, bahkan langkah kaki orang-orang yang meninggalkan kuburnya. Hal ini dibuktikan setelah Perang Badar. Rasulullah berdiri di hadapan kuburan orang-orang kafir dan bersabda, apakah kalian kini telah mendapati janji Allah dan Rasul-Nya itu benar? Sungguh aku telah mendapati janji Tuhanku benar. Umar bin Khattab pun bertanya dengan heran, wahai Rasulullah, bagaimana engkau berbicara kepada jasad yang tak bernyawa? Rasulullah menjawab, kalian tidak lebih mampu mendengar dariku dibanding mereka, hanya saja mereka tidak dapat menjawab. Artinya, orang mati mendengar. Dan menurut riwayat mereka juga saling berkomunikasi. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan, ketika seorang mukmin memasuki alam barzah, ruh-ruh mukmin lainnya akan datang menyambutnya. Mereka bertanya, dari mana ia datang, apa yang terjadi di dunia, dan kabar orang-orang yang ditinggalkan. Jika ia bertanya tentang seorang teman yang meninggal lebih dulu, lalu ruh-ruh itu tidak mengenalnya, mereka berkata, kami tidak pernah melihatnya. Saat itu ia sadar orang tersebut mungkin berada di Sijin, terpenjara sendirian dalam kegelapan. Namun bagi orang beriman, keadaannya berbeda. Ia akan bertemu kembali dengan keluarga dan orang-orang tercinta yang telah wafat sebelumnya. Di alam barzah, mereka hidup dengan tenang. Mereka bertemu, berbincang, bahkan menikmati rezeki. Kehidupan itu nyata, meski tidak sama dengan kehidupan dunia. Yang lebih menakjubkan lagi, sebagian ruh diizinkan Allah untuk berhubungan dengan orang-orang yang masih hidup, terkadang melalui mimpi. Mimpi seperti ini disebut ru'ya syadika, mimpi yang benar, pesan dari alam barzah. Dalam keadaan ini, ruh memasuki alam mitsal, alam gambaran. Karena itu, ketika seseorang bermimpi bertemu orang tua atau orang tercinta yang telah wafat, mimpi tersebut bisa jadi nyata. Bukan sekedar bunga tidur, tetapi perjumpaan ruh atas izin Allah. Berdasarkan hadis tentang burung-burung hijau, Said Nursi menjelaskan bahwa ruh-ruh penghuni surga bebas berkelana di alam barzah, menunggangi burung hijau, menikmati kedamaian dan keindahan surga. Sebagian ulama mengatakan bahwa ketika kita berziarah ke kubur, bisa jadi orang yang dikuburkan di sana hadir dan mendengar dengan cara yang Allah kehendaki. Misalnya, saat kamu mengunjungi makam orang tuamu, membaca doa, mengirimkan hadiah pahala, lalu tiba-tiba seekor burung berkicau di pohon dekat makam. Siapa yang tahu? Bisa jadi itu ruhnya, yang Allah izinkan datang dalam bentuk tersebut. Ada pula riwayat ketika Ummu Hani, saudari Ali radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ketika kami meninggal, apakah kami akan saling bertemu dan saling mengunjungi? Rasulullah menjawab, ruh itu menjadi seperti burung, memakan buah-buahan surga. Dan ketika hari kebangkitan tiba, setiap ruh akan kembali ke jasadnya. Ada juga yang bertanya, apakah orang-orang yang telah meninggal saling mengenal? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, mereka saling mengenal, sebagaimana burung-burung yang bertengger di satu pohon saling mengenal. Artinya, orang-orang yang kita cintai tidak benar-benar pergi selamanya. Mereka hanya menunggu kita di alam barzah. Bagi penghuni barzah, waktu berjalan jauh lebih cepat dibandingkan waktu di dunia.
Kematian bukanlah akhir, baik bagi mereka maupun bagi kita. Ikatan antar ruh tidak pernah terputus, yang ada hanyalah tirai dimensi yang memisahkan. Kematian tidak menghancurkan ikatan itu, melainkan memindahkannya ke alam lain. Bahkan, dengan izin Allah, sebagian ruh dapat menampakkan diri dalam bentuk yang baik di dunia. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang pemuda bernama Bish dari kabilah Bani Saleh wafat. Ibunya yang sangat sedih datang kepada Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, banyak orang dari kabilah kami yang wafat satu persatu. Bolehkah aku menitipkan salam kepada anakku melalui mereka?" Rasulullah menjawab, "Ya." Lalu beliau bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, orang-orang yang meninggal saling mengenal. Mereka bertemu seperti burung-burung yang duduk di dahan yang sama. Sejak saat itu, setiap kali ada orang dari kabilah tersebut yang hampir wafat, keluarganya akan berkata, 'Tolong sampaikan salamku kepada Bish.' Jika kamu kehilangan orang yang kamu cintai, ingat ini. Anggaplah dirimu sedang di sebuah stasiun. Orang yang kamu sayangi hanya naik kereta sedikit lebih dulu, 1 stasiun di depanmu. Kamu tidak bisa menghubungi mereka karena tidak ada sinyal di sana, tapi mereka tetap menunggu, insya Allah. Mereka masih terhubung denganmu. Amal baikmu, sedekahmu, terutama yang diniatkan karena Allah, tetap sampai kepada mereka. Ketika itu sampai, mereka bahagia. Mereka masih peduli, masih menanyakan kabarmu." Seorang ulama terdahulu, Sufyan, meriwayatkan, "Ketika ayahku wafat, aku sangat sedih. Aku sering mengunjungi kuburnya setiap hari. Lama-lama aku mulai jarang datang. Suatu hari saat aku duduk di dekat makam ayahku, aku tertidur. Dalam mimpiku, kuburnya terbuka dan ayahku duduk di sana dengan kain kafannya. Aku pun menangis. Ayahku berkata, 'Wahai anakku, mengapa kamu jarang mengunjungiku sekarang? Aku tahu setiap kali kamu datang, aku merasa tenang. Setiap kali kamu berdoa, bukan hanya aku yang bahagia, tetangga-tetanggaku di kubur ini pun ikut bergembira.'" Lalu muncul pertanyaan, amal apa yang membawa ketenangan di alam kubur? Dan siapa orang-orang yang akan beristirahat dengan damai? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bagi orang yang mati syahid, ada 6 keutamaan di sisi Allah. Ia diampuni dosanya sejak tetesan darah pertamanya. Ia diperlihatkan tempatnya di surga. Ia dilindungi dari azab kubur. Ia aman dari ketakutan besar pada hari kiamat. Ia dipakaikan mahkota kemuliaan, 1 permatanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ia dinikahkan dengan 72 bidadari surga dan dapat memberi syafaat kepada 70 anggota keluarganya." Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda tentang orang-orang yang pahala amalnya tidak terputus setelah wafat. Setiap amal seseorang akan terhenti setelah kematiannya, kecuali orang yang hatinya tetap terikat dengan perjuangan di jalan Allah. Amalannya terus mengalir hingga hari kiamat, dan ia dilindungi dari fitnah kubur. Doa-doamu, amal kebaikanmu, sedekahmu, semuanya adalah hadiah paling berharga bagi orang-orang yang telah wafat. Ketika kamu berada di dalam rahim ibumu, kamulah yang bergantung kepadanya. Kini, melalui doa dan amalmu, kamulah yang bisa menerangi tempat peristirahatannya. Mungkin ayahmu dulu membangun rumahmu di dunia. Sekarang, kamu bisa membangun rumahnya di alam kubur dengan amal solehmu. Seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ibuku telah wafat. Seandainya ia masih hidup, ia pasti bersedekah. Bolehkah aku bersedekah atas namanya?" Rasulullah menjawab, "Tentu boleh." Dan ini bukan hanya untuk orang tua, tetapi untuk semua orang yang kita cintai. Mereka hanya menunggu kita di perhentian berikutnya. Dan kelak, insya Allah, saat kita menyusul mereka, kita akan disambut dengan kata-kata, "Apa yang kamu kirimkan telah sampai. Semua hadiahmu telah kami terima." Suatu hari Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat tentang dahsyatnya pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah saat itu kami memiliki kesadaran dan akal seperti sekarang?" Rasulullah menjawab, "Ya,
Kalian akan memiliki akal yang sama seperti yang kalian miliki hari ini. Umar lalu berkata, "Jika memang demikian, maka tidak ada yang perlu aku takutkan. Itu sudah cukup bagiku. Aku tahu bagaimana menjawab mereka." Maka turunlah ayat ini. Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di dunia dan di akhirat. Kematian bukanlah akhir dari segalanya. Ia adalah perpindahan menuju alam barzah, sebuah fase kehidupan yang tidak lagi dijalani dengan tubuh, tetapi dengan kesadaran penuh oleh ruh. Di sanalah manusia mulai merasakan buah dari apa yang ia tanam selama hidup di dunia. Hubungan antara yang hidup dan yang telah wafat tidak terputus. Doa, sedekah, dan bacaan Al-Quran dari keluarga serta orang-orang tercinta benar-benar sampai kepada mereka. Semua itu menjadi cahaya di dalam kubur, menenangkan ruh, melapangkan kesempitan, dan mengurangi rasa takut di kesunyian alam barzah. 40 hari bukanlah tahayul. Ia adalah pengingat bahwa keterikatan ruh dengan dunia tidak terputus seketika. Saat ruh mulai menetap di alam barzah, doa dan zikir dari keluarganya memiliki pengaruh yang sangat besar. Karena itulah banyak keluarga Muslim mengisi hari-hari ini dengan membaca Al-Quran, berdoa dan bersedekah. Bukan karena ruh gentayangan, tetapi karena ruh sangat membutuhkan rahmat. Dan sejatinya, ini juga pelajaran bagi yang masih hidup. Karena suatu hari nanti, kita pun akan terbaring di dalam kubur, menanti seseorang yang mengingat kita, membacakan Al-Quran untuk kita, dan bersedekah atas nama kita. Sebab ketika kematian datang, catatan amal tertutup. Seseorang tidak lagi dapat sholat, berpuasa, atau bersedekah untuk dirinya sendiri. Namun rahmat Allah sangat luas. Maka dia membuka 3 pintu yang tetap mengalir setelah kematian. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Inilah keselamatan bagi yang wafat dan tanggung jawab bagi yang hidup. Bayangkan sebuah ruh yang gelisah di dalam kuburnya, lalu para malaikat datang membawa kabar gembira. Anakmu mendoakanmu, putrimu bersedekah atas namamu, ilmumu masih diamalkan. Saat itu, kubur yang gelap berubah menjadi cahaya. Rasulullah bersabda, "Ziarahilah kubur, karena ia mengingatkan kalian kepada kematian." Dan ketahuilah, bagi penghuni kubur Al-Quran adalah hadiah terbesar. Kalam Allah bukan sekedar suara, ia membawa cahaya dan turun sebagai rahmat. Rasulullah bersabda bahwa surah Al-Mulk bisa melindungi orang yang membacanya dari azab kubur. Surah ini seperti perisai yang memberi ketenangan dan menjaga dari siksa. Bahkan jika seseorang tidak rutin membacanya semasa hidup, bacaan Al-Quran dari keluarganya tetap bermanfaat. Para malaikat akan menyampaikan cahaya dan pahala itu langsung ke kuburnya. Di banyak rumah Muslim, surah Yasin dibacakan saat seseorang wafat. Ulama mungkin berbeda pendapat tentang rincinya, tapi satu hal yang pasti, Al-Quran bermanfaat bagi yang hidup dan yang sudah meninggal. Bagi yang hidup, ia menjadi pengingat dan petunjuk. Bagi yang wafat, ia menjadi hadiah dan cahaya. Di kubur tidak ada harta, jabatan, atau pencapaian yang menemani. Tapi ayat-ayat Al-Quran menjadi cahaya yang mengusir kegelapan. Surah Al-Fatihah yang dibacakan adalah doa agar Allah memberi rahmat dan petunjuk. Surah Al-Ikhlas yang dibaca dengan tulus memberi pahala besar bagi ruh yang telah pergi. Keindahan Al-Quran adalah ia tidak terikat waktu. Bahkan jika seseorang penuh dosa, bacaan Al-Quran yang tulus untuknya tetap memberi manfaat. Allah Maha Pemurah, dan rahmatnya lebih besar daripada murkanya. Namun, bagi orang yang hanya mengejar dunia dan melupakan Allah, di kubur mereka akan merasakan penyesalan. Mereka akan diperlihatkan harta, kedudukan, dan kenikmatan yang dulu mereka kejar. Sekarang dinikmati orang lain. Tubuh mereka akan kembali ke tanah, sementara peninggalannya dinikmati manusia. Lalu mereka diperlihatkan surga yang seharusnya bisa menjadi miliknya. Itulah penyesalan yang paling menyakitkan.
Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang memasuki kubur dengan kemuliaan dan ketenangan. Bayangkan jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat keadaan kita hari ini, apa yang beliau akan katakan? Memasuki akhirat seperti meninggalkan panggung setelah lama bermain, lalu duduk bersama penonton, yang sejak awal telah menyaksikan setiap langkah hidup kita. Sebelum hari itu benar-benar datang, tanyakan pada dirimu sekarang, apakah para malaikat bangga kepadamu, atau justru para setan yang membanggakan namamu? Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat hidupmu hari ini, apa yang akan beliau katakan? Ketika kabar tentangmu sampai kepada keluargamu yang telah berada di alam kubur, apakah mereka bersyukur atau bersedih? Jawabannya sedang ditulis saat ini. Dalam setiap napas yang kamu ambil, setiap pilihan yang kamu buat, dan setiap langkah yang kamu jalani. Jangan tunda sholatmu, jangan menunda taubat. Jika kamu perlu memeluk seseorang, lakukan sekarang. Jika kamu pernah melukai hati, perbaiki sekarang. Jika kamu menjauh dari Allah, kembalilah sekarang. Karena besok belum tentu milikmu. Dan kini satu doa terakhir. Ya Allah, anugerahkan kepada kami hidup dalam iman dan wafat dalam iman. Jadikan akhir kata kami la ilaha illallah. Jangan biarkan kami sendirian dalam gelapnya kubur. Terangi kubur kami dengan cahaya dan ketenangan. Ya Allah, jadikan kubur setiap orang yang menyaksikan ini sebagai taman dari taman-taman surga. Kami terus mengingatkan-Mu dengan hati yang muda. Kehidupan yang sesungguhnya dimulai di alam kubur. Maka hiduplah di dunia tanpa melupakan kebenaran itu. Pada akhirnya, yang akan ditanya bukan seberapa lama kamu hidup, tetapi bagaimana kamu hidup. Amal hari ini sedang membentuk tempatmu di alam kubur. Kuburmu kelak akan menjadi taman surga atau lubang dari neraka. Cara hidupmu hari ini akan menentukan caramu mati dan apa yang menantimu setelah jasadmu ditanamkan ke tanah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.